tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua. Baiklah anak-anakku, seperti biasa sebelum kita belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Kita akan berdoa supaya ilmu yang akan kita pelajari, ilmu yang akan didapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ibu mau Nafisa pimpin doanya. Silahkan Nafisa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul Qawlahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita telah berdoa. Ibu mau kedisiplinan kita setiap hari itu harus apa? Memakai? Kan ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus disiplin dalam apa? Memakai masker kalau keluar rumah. Apalagi? Jaga jarak. Iya, jaga jarak. Apalagi? Cuci tangan. Iya, mencuci tangan dengan sabun. ya, supaya tetap bersih dan sehat. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Masih semangat? Semangat. Ai, kurang semangat. Masih semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah. Begitu semangat. Ya, baiklah anak-anakku. Pelajaran kita hari ini kita masuk di tentang ekosistem. Kayak minggu lalu kan kita sudah pelajari masih berhubungan dengan ekosistem, jaring-jaring makanan sama rantai Makanan. Iya, sekarang Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Lihat di sini. Bisa kelihatan ini tulisannya? Ya, Bu. Ya, yang pertama dengan mencermati teks. Jadi sebentar Ibu akan perlihatkan sebuah teks bacaan. Kemudian kalian menjawab dari teks tersebut. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu membuat beberapa kata tanya atau beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Ya, Ibu tadi sudah bilang tentang kata tanya sebelum lanjut. Ibu kasih lihat ini gambar. Ibu mau ada berapa kata tanya yang kita tahu? 5. Coba sebut. Apa? Berapa? Dimana? Bagaimana? Dan Siapa? pintar sekali. Baiklah, anakku coba lihat di sini. Di sini Ibu lihatkan gambar. Sementara gambarnya ada beberapa gambar kita lihat. Lihat gambar yang pertama, orang kenapa itu? Orang lagi apa itu? Menebang pohon. Iya, menebang. Pohon. Kemudian yang kedua? Membuang sampah di sungai. Iya, lihat. Ini ada pertanyaannya, cuma kita jawab dengan lisan saja, tidak usah ditulis. Apa yang membuat orang-orang menebang pohon di hutan? Jadi apa biasanya itu orang pergi ke hutan itu menebang pohon? Mau di apa itu biasanya? Membuat rumah. Iya, membuat rumah. Apalagi? Membuat meja. Meja, apalagi? Membuat kursi. Kursi. Apa? Lemari. Lemari, apalagi biasa? Apa ya? Dibuat jembatan. Ya, itu biasa. Itu sudah ada 5. Nanti membuang
usai makanan sebagai bagian dari makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berkembang. Rantai makanan misalnya akan terus berfungsi selama makhluk hidup terlihat pada salah satu dari rantai makanan. Fadil, sebentar pulang di rumah, kasih lancar lagi cara membaca, nah. Sekarang paragraf berapa sekarang? 3. Ya, Ibu mau yang baca Linda. Silahkan Linda baca paragraf ketiga. Rantai makanan itu akan tertanggung dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan, bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasa akan mengakibatkan tergangguannya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan tersebut pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, bagus. Tepuk tangan hidup supaya semangat. Masih semangat? Semangat! Walaupun cara bacanya terbata-bata, tapi dengan rajin membaca setiap hari, insya Allah akan lancar itu membacanya. Ya baiklah, kita sudah membaca perubahan dalam jaring-jaring makanan. Sekarang Ibu akan beri tugas mencari pokok pikiran. Pokok pikiran ini sering dipelajari toh. Biasanya pokok pikiran di mana letaknya itu? Di awal, di tengah, di awal apa? Di awal apa? Di awal paragraf. Iya, awal paragraf. Apa lagi? Di tengah dan di akhir paragraf. Iya, bagus sekali. Sekarang kelompoknya tetap ini saja, nah. Ya, kita kelompok 3 orang, kita 3 orang. Lihat di situ, kan ada 3 paragraf. Jadi, di dalam 3 paragraf ini, kita mau menulis pokok pikiran dari paragraf tersebut. Siapa yang mau menulis? Saya. Iya, nah bisa kalau di sini siapa? Saya. Iya, sini kelompok 1, sini kelompok 2.
Ya, silahkan ditulis. Mana di situ paragraf pertamanya, mana ide atau pokok pikirannya. Mana pokok pikirannya? Silahkan menulis. Silahkan dikerjakan. Pokok pikiran, kemudian sebentar membuat kata tanya terhadap pokok pikirannya. Ya, sudah kalimat tanyanya? Sekarang kelompok 1 dulu naik bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan Hawa. Paragraf 1. Mengapa bencana alam mempengaruhi Paragraf 1. Kapan tanaman padi tumbuh subur? Ya. Paragraf 2. Mengapa bencana alam mempengaruhi jaring-jaring makanan? Ya. Paragraf 3. Apa saja yang menyebabkan kerusakan besar terhadap jaring-jaring makanan? Ya, itu kalimat tanyanya. Pokok pikirannya juga baca. Paragraf pertamanya apa? Alam senantiasa berubah. Paragraf kedua, rantai makanan sebagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Paragraf ketiga, rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misalnya, anak ayam yang dipelihara manusia. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 naik bacakan hasil diskusi kelompoknya tentang pokok pikiran dan kalimat tanya. Paragraf pertama, alam senantiasa berubah. Paragraf kedua, rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Paragraf ketiga, rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Sudah? Paragraf Pokok pikirannya? Paragraf 1. Siapakah mangsa sang burung elang? Paragraf 2. Apakah yang menyebabkan tikus sawah kelaparan? Paragraf ketiga. Bagaimana jika salah satu rantai makanan terganggu? Iya, bagus. Sudah pintar semua membuat pokok pikiran dan kalimat tanya. Iya, kan sudah dikasih tugas membuat pokok pikiran dan kalimat tanya. Sekarang silahkan dikerja LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, di sini saja. Sini. Iklan dulu, ini. Sebentar saja ini ditutup. Sudah. Hitung saja lagi. Ya kan sudah dimengerti toh? Yang mana kata tanyanya tadi? Coba sebut apa lagi kalimat tanyanya tadi? Apa lagi? Mengapa? Apa lagi? Bagaimana? Siapa? Apa lagi satu? Ada apa Mengapa? Itu kalimat tanya. Kemudian di dalam bacaan tadi di pokok pikiran itu tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Toh? Perubahannya itu yang disebabkan oleh kebakaran. Apalagi yang menyebabkan itu jaring-jaring makanan berubah? Kebakaran, apa lagi? Tadi yang digambar apa tadi itu digambar? Membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Apalagi? Menebang pohon. Itu semua adalah yang menyebabkan perubahan pada jaring-jaring makanan. Sudah mengerti semua ini? Iya. Ada yang mau bertanya? Tidak, berarti sudah mengerti. Sudah mengerti, silahkan dikerjakan LKPD-nya sekarang. Ya, asal minus kita juga. Minus juga.
Ya, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Di situ sudah ada paragraf 1, pertanyaannya apa? Paragraf kedua, lihat di sini. Hmm. Bikin Ki kalimat tanya. Tulis di sini. Kan sudah ditahu, sudah tadi dibacakan sama temannya yang mana itu kata tanya, yang mana pokok pikiran. Pokok pikirannya dibikinkan pertanyaan. Indah menulis juga Indah. Sudah? Ya, di situ ada 2 LKPD. Ada di belakang lagi itu. Ya, kalau sudah di situ LKPD 1, silahkan kerja ke LKPD 2. Ya, ini ada lembar kedua. Di lembar kedua ada, lihat. Ya, ini lagi. Ada pertanyaannya di bawah. Tuliskan beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Apalagi itu tadi yang menyebabkan ekosistem itu berubah. Apa tadi? Terjadi karena apa itu ekosistem berubah? Apa yang menyebabkan ekosistem berubah? Kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang menyebabkan? Sudah? Sudah? Iya, Bu. Sudah semua? Iya, Bu. Iya, sekarang dikumpul LKPD-nya. Ya, Ibu kumpul ya. Nanti Ibu periksa. Ya, sini. Ibu periksa, Ibu kasih nilai LKPD-nya. Iya, bagus. Saya punya ini, kenapa tidak tulis namanya? Oh, Ikram. Kalau ini iya. Siapa ini? Oh, Fadil. Kemudian yang ini siapa? Hawa. Mana paragrafnya, kalimat tanyanya? Iya, sudah bagus semua caranya bikin. Iya. Kemudian yang ini siapa? Iya. Bisa. Iya, bagus sekali. Semua sudah. Jadi hari ini kita belajar ini tentang membuat kata tanya dan mencari tahu apa penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan. Ya, baiklah, sebelum kita tutup pertemuan kita, Ibu mau dulu tanya apa yang dipelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Jaring makanan. Ya, tentang jaring-jaring makanan. Apa lagi sebelum jaring-jaring makanan tadi itu? Membuat apa? Membuat apa? Ide pokok. Membuat apa tadi? Pokok pikiran. Iya, membuat pokok pikiran. Apa lagi? Pokok pikiran itu di mana? Ada di mana itu pokok pikiran? Awal, di tengah, atau di akhir. Iya, jadi pokok pikiran itu ada di awal paragraf, di tengah paragraf, kemudian di akhir paragraf. Kemudian apa lagi dipelajari tentang pokok pikiran? Kata? Iya, ada berapa kata tanya yang dipelajari? 5. Coba sebut apa? 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 Mengapa? Siapa? Bagaimana dan mengapa? Bagus sekali. Tepuk tangan ke dulu supaya semangat. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Ya, begitu kalau ditanya harus besar suaranya. Jadi terus perubahan
pada jaring-jaring makanan disebabkan oleh apa tadi yang digambar? Kalau jaring-jaring makanan itu bisa berubah karena apa? Karena adanya apa? Iya, bencana alam. Apa lagi? Pencemaran lingkungan. Besar-besar suaranya apa lagi? Kalau bencana alam yang mana itu dibilang bencana alam? Apa? Banjir. Apa lagi? Iya, itu bencana alam. Kebakaran apa lagi? Iya, pemanasan global. Apa dibilang itu pemanasan global? Ya itu tadi kalau hutan sudah gundul, kayak kita di sini di kampung kita ini dari dulu itu sangat dingin, terkenal dengan suasana yang dingin. Tapi karena hutan sudah mulai gundul karena disebabkan apa? Penebangan pohon sembarangan, akhirnya terjadilah pemanasan global. Ya, kita sudah merasakan yang namanya panas di tempat kita ini. Kemudian apa lagi? Selain pemanasan global, apa lagi? Apa lagi? Yang kalau hutannya sudah tidak ada pohonnya, apa yang terjadi? Hutan gundul. Iya, gundul. Kalau gundul, tidak ada yang menyerap air, akan menyebabkan apa? Banjir. Apa lagi? Tanah? Iya, baiklah anak-anakku. Kita sudah pelajari itu tentang jaring-jaring makanan, membuat pokok pikiran dan kalimat apa? Kalimat tanya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Atau sudah mengerti semua? Iya, Bu. Iya, supaya lebih mengerti, jangan lupa pelajaran yang dipelajari diulang-ulang lagi sampai di rumah, supaya ilmunya itu tidak tinggal saja masuk telinga kanan, keluar di telinga Kiri. ya, jangan mengalir saja. Dengar hari ini, besok ditanya tidak ditahu. Kenapa? Karena tidak diulang-ulang pelajarannya. Baiklah, karena waktu sudah mau habis. Biasanya sebelum kita pulang, tadi kan kita belajar berdoa, toh? Jadi sebelum kita pulang, setelah selesai belajar, kita pun harus berdoa. Siapa yang mau pimpin doanya hari ini? Doa pulang. Siapa? Ya, Ibu tunjuk saja karena tidak ada yang mau. Silahkan Hawa. Membaca doa bersama-sama. Ya, baiklah anak-anakku, hari ini pelajaran kita tutup. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.